Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Madinah Tagan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas D. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa proses morfologi. Nah, pada proses morfologi ini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama yaitu ada bentuk dasar, di mana bentuk dasar ini merupakan satuan baik tunggal maupun kompleks yang menjadi dasar bentukan bagi satuan yang lebih besar. Kata berpakaian, misalnya terbentuk dari bentuk dasar pakaian dengan afiks ber. Selanjutnya kata pakaian terbentuk dari bentuk dasar pakai dengan afiks an. Nah, dan yang kedua yaitu pembentuk kata. Yang pertama pengulangan atau disebut dengan reduplikasi, kedua penggabungan, afiksasi, ketiga pengurangan, penghapusan, keempat penambahan morfem bebas yaitu komposisi, kelima tambahan morfem terikat derivasi, yang keenam perubahan bentuk ablaut, yang ketujuh pemendekan atau disebut dengan clipping, dan yang kedelapan yaitu penggadaian yaitu duplikasi. Nah, selanjutnya yaitu hasil proses pembentukan. Hasil dari proses pembentukannya adalah kata-kata baru yang terbentuk melalui penggunaan berbagai proses morfologi seperti yang telah ada. Contohnya dari proses clipping, kata telepon menghasilkan kata telepon. Nah, selanjutnya mengenai makna gramatikal. Apa sih sebenarnya makna gramatikal itu? Nah, makna gramatikal dalam proses morfologi berkaitan dengan bagaimana morfem unit terkecil dengan makna mempengaruhi struktur dan fungsi gramatikal suatu kata dalam sebuah kalimat. Adapun tahapan pembentukannya ada 3, yaitu yang pertama prefiks, awalan, yang kedua infiks, sisipan, yang ketiga sufiks, yaitu akhiran. Kemudian ada inflektif dan deritatif, yang mana inflektif ini merupakan penambahan imbuhan yang menghasilkan bentuk-bentuk kata yang berbeda dari sebuah leksem yang sama dan tidak mengubah kelas katanya. Nah, pada deritatif ini merupakan penambahan imbuhan yang menghasilkan leksem baru, dan afiks derivatif ini dapat mengubah kelas katanya. Nah, selanjutnya produktivitas proses morfologi ini mengacu pada sejauh mana suatu proses morfologi dapat digunakan secara bebas untuk membentuk kata-kata baru dalam bahasa. Proses morfologi yang sangat produktif akan digunakan secara fleksibel untuk menciptakan kata-kata baru yang seringkali relevan dan dimengerti oleh pembicara bahasa. Nah, itulah tadi penjelasan saya secara singkat mengenai proses pembentukan morfologi. Untuk itu, marilah kita tetap melestarikan bahasa Indonesia kita sesuai perkataan Balai Bahasa Indonesia yang mana utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.